dari 5 komponen. Ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada saluran, ada feedback. Jadi mikir ya. Kalau menurut medis sih ya, jadi inti dari semua itu adalah gimana semua orang tuh bisa paham. Nah, yang membuat kita nervous ini kita punya sugesti negatif. Wih, kayaknya Kak Wafi ini banyak banget ya talentnya. Kayak tadi tuh kayaknya belum semua Mary mention deh, kayak pernah handle event apa aja, nanti kita singgung ya. Aku gitu. Orangnya biasa aja, seperti manusia, Bohong. seperti kamu. Bohong. Coba tak tanya sekarang, punya bisnis gak? Nih, coba Pastinya tanya. punya. Kan betul kan punya bisnis ya kan? Dibilang manusia biasa ini. Tadi juga Mary udah ngobrol di belakang kamera, dia tuh kayak tidurnya sampai 2 jaman gitu, nanti kita tanya time manajemen kayak gimana. Dia bilang dirinya dia tuh orang yang biasa-biasa saja loh, oke. Terus boleh cerita nggak bisnisnya tuh bisnis apa? Kalau sekarang itu memang kan saya bergulit di bidang entertain gitu ya, MC formal, non formal. Saya cobalah untuk saya masuk di dunia wedding organizer ya, wedding organizer. Saya menghandle event-event wedding, tapi nggak hanya wedding sebenarnya, jadi all event gitu. Ada event pemerintahan, event ulang tahun seperti itu. Jadi saya membuat sebuah konsep. Jadi bagaimana konsep weddingnya dia tercapai dengan bagus, penuh cinta, penuh bahagia. Konsepnya harus menarik. Itu yang saya buat di sana. Oke. Terus Gitu. punya Instagram gitu nggak sih, kayak wedding event organizer tuh Kak Wafi kayak ada Instagramnya gitu nggak sih? Sudah ada namanya Wafi Organizer. Wafi Gitu. Organizer. Tapi memang sekarang saya lebih fokus untuk konsultan. Jadi konsultan di bidang wedding, di bidang personality, di bidang public speaking, di bidang entrepreneurship. Jadi memang saya lebih mau fokusnya ke sana gitu. Untuk di wedding organizer memang masih ada, tapi lebih fokus ke konsultan. Jadi mereka-mereka yang mau wedding gitu ya, mereka-mereka yang mau buat event, atau mereka yang ingin ada masukan gitu, bisa ke saya. Oke, jadi konsultasi gitu ya? Iya, konsultasi. Terus kalau misalkan event-event yang pernah saya handle tuh apa aja sih? Kayak ngisi MC, entah itu ngisi MC, entah Kak Wafi ngajar gitu, di mana ada nggak sih? Kalau ngajar, kan memang saya dari praktisi pendidikan. Jadi sebelum saya ngajar itu memang di semester 3 ya, Mary, semester 3 itu saya sudah menjadi ASDOS, asisten dosen. Wow. Di salah satu instansi pendidikan swasta ya, di Bali juga. Saya juga ngajar di Bali, saya ngajar di Malang, saya ngajar di Surabaya. Di mana-mana nih. Gitu. Jadi saya ngajarnya fokusnya juga sama di public speaking, personality, entrepreneurship, dan public relation. Oke. Oh, public relation juga? Public relation juga gitu. Jadi semua di bidang komunikasi sih, jalur-jalurnya seperti itu gitu. Saya mengajar juga seperti itu. Oke, terus kalau misalkan tadi Kak Wafi sempat mention di pemerintahan tuh di mana aja sih, kayak ngedeng-ngedeng? Awalnya ya, Iya. nah, awalnya itu saya bisa dikenal di instansi pemerintahan. Itu saya MC nih Meria. Ini saya pertama kali MC dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali bersama MC Cerdas Cermat tadi, Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Entah kenapa itu jodoh banget ya. Iya, kemarin ikut lomba, besoknya jadi gini. Itu ya di kelas 2 itu, habis itu waktu kuliah ini kuliahnya gitu. Jadi dosen saya ini punya kenalan orang dinas gitu. Dichatlah saya, Wafi kamu mau nggak MC? Ini MC-nya cukup lama karena MC-nya tuh ada sekitar 1 bulan karena kita roadshow. Gitu. Roadshow keliling Bali, kabupaten di Bali itu kita roadshow. Ada lombanya, ajangnya 4 Pilar MPR RI yang mengadakan pusat MPRR. Jadi nasionalnya ke pusat di Jakarta, dan Kak Wafi berkesempatan untuk menjadi Master of Ceremony di sana. Wih, benar. Jodoh, bener-bener jodoh. Jodohnya di sana gitu. Itu pertama kali saya MC di depan orang banyak, di orang berbeda, banyak orang-orang penting di sana, bertemu gubernur tidak hanya gubernur Bali, tetapi gubernur dari berbagai provinsi daerah di Indonesia. Gimana tuh perasaannya? Syok nggak sih, Kak? Bangga. Saya bisa seperti ini, bangga. Saya bisa dilihat oleh orang banyak, saya bangga. Ada deg-degannya, ada pastinya gitu. Dan yang paling saya takut adalah saat itu saya waktu itu dosen saya kan, saya partneran sama dosen saya gitu ya. Jadi dosen saya nggak bisa hadir. Aduh. Ya. Panik gitu Kan panik itu, iya, malamnya. panik, ya. Bisa nggak ya aku MC sendiri Iya. di depan orang banyak,
terus beberapa tamu-tamu dinas, terus anak-anak juga peserta lomba. Karena kan kita pembawaannya tidak hanya formal aja, ada formal, ada semi formal, ada non formal, ada 3 Mary, bayangkan. Jadi permainan nada itu harus saya gunakan di sana. Itu saya mikir malam-malam saya nggak bisa tidur tuh cuma paling ya 3 jam. Habis itu mikir besok bisa nggak ya, aduh takut nggak ya, soalnya kita baca soal takutnya salah gitu kan. Habisnya itu ya udahlah, mau nggak mau kalau aku bilang nggak bisa berarti saya tidak profesional. Betul. Udah gitu, padahal direkrut kontrak gitu kan, kita nggak bisa bilang apa. Mau nggak mau ya udah jalan saja. Akhirnya lancar tuh acaranya. Akhirnya ya udah lancar aja sih. Mereka happy, mereka fun, mereka senang dengan pembawaan Kawafi. Keren. Terus setelah itu tuh ada nggak sih kayak tiba-tiba menjalur kemana dari pemerintahan itu? Dan itu pun juga menyambung ya menjadi satu kesatuan gitu. Jadi dari MPR, dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, bayangkan MPR RI loh, Mary, itu sebuah kesempatan buat saya dapat sertifikatnya. Dan juga setelah itu dari Puspadin atau Kemdikbud gitu namanya, Kemdikbudristek Dikti, mengadakan juga event di Dinas Pendidikan. Itu saya menjadi moderator live langsung. Pertamanya saya nggak dikasih tahu kalau itu live, nggak dikasih tahu, nggak dikasih tahu juga bahwa akan datang seorang anaknya B.J. Habibie. Tahu Mary? Kenapa bisa nggak dikasih tahu kayak gitu loh kan? Kejut-kejut kan? Karena Kak Wafi dibilang dari dinas, Wafi dan dosen Kak Wafi ada Miss Nuning. Nanti kita akan meeting MC H-1 tuh kita geladi sambil meeting, sambil juga discuss rundownnya seperti apa. Itu belum nulis Mary, nggak ada tulisan sama sekali, tinggal baca rundown aja. Bayangkan. Oke, rundown pertama pembukaan, kedua menyanyikannya bla 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 dan sebagainya. Itu aja nggak dikasih tahu siapa yang datang. Nggak dikasih tahu. Jelas banget. Besoknya baru dikasih tahu bahwa ada anak B.J. Habibie, terus juga ada Wakil Gubernur Provinsi Bali Bapak Cok Ajeng, dan beberapa jajaran petinggi lainnya datang. Itu sengaja nggak sih mereka ngasih tahu Kak Wafi biar Kak Wafi nggak deg-degan gitu? Enggak, ada nggak sih possibility-nya kayak gitu? Sih, karena harusnya sih mereka ngasih tahu gitu iya, kan. Mestinya harus kayak gitu ada ya. namanya protokolnya gitu. Apalagi kan. itu event pemerintahan gitu ya. Event pemerintahan juga gitu. Dan itu live juga di channel YouTube Puspadin Pusat Dikti. Tapi pasti bisa Kak Wafi kan? Pasti bisa kan? Iya, mau nggak mau bisa. Iya. Lancar. Karena memang udah ibaratnya ya udahlah, karena kita harus punya keyakinan itu dalam diri kita. Dan disitulah saya mempunyai rasa kepercayaan diri saya lebih tinggi lagi. Itu awal karir saya mulai naik dalam menjadi Master of Ceremony tadi, Mary. Dari Kemenristek Dikti. Setelah itu saya juga masuk ke Kominfo, ya, Kominfo Pusat. Itu waktu itu saya juga dikontrak juga di tahun 2021. Sampai 2023 ini selesai di Januari kalau tidak salah ya. Itu adalah dengan program mereka Merdeka Belajar. Jadi Kak Wafi menjadi host di sana. Wih, keren. Ada nggak sih di YouTube tuh Kak Wafi ngomong kayak gitu? Ada. Apa gini ya? Apa? Dicari aja di Kominfo, terus juga di Provinsi Bali juga ada wajah-wajah saya di sana. Oke, nanti aku tonton sampai rumah. Kayak gitu. Dan itu pun juga Kak Wafi ya. Awalnya memang di sana, dan awalnya juga mendapat yang namanya fee yang sangat besar. Cuannya sangat besar juga gitu kan, karena kayak happy gitu loh mendapatkan uang yang besar, karena kan Kak Wafi itu baru mengawali menjadi seorang Master of Ceremony. Dapat uang yang sangat besar tuh kayak bener nggak sih dikasih uang seperti ini? Karena jadi kayak aku worth it nggak sih, kayak aku segitu nggak sih bayarannya kayak gitu ya? Jadi mereka tuh ibaratnya sudah senang dan suka dengan kita. Ibaratnya ada apa ya, umpan baliknya lah gitu. Jadi nggak hanya sekedar Mary, Mary bisa MC nih di Kominfo, habis itu Mary nggak dipakai lagi, berarti ada tanda tanya. Oh gitu ya? Oh. Iya, ada rasa kekurangan gitu. Mereka kayak ngerasa bahwa ada kurangnya nih, ganti lagi. Jangan sampai seperti itu. Kita harus lakukan yang terbaik, keluarkan yang terbaik dalam diri kita gitu. Jadi kita itu harus punya keunikan guys dalam diri kita.
Kalau kita nggak punya keunikan dalam diri kita, udah hempas. Kalian nggak akan dilihat oleh orang banyak. Kita harus punya keunikan. Kalau kita nggak punya keunikan dalam diri kita, apalagi menyampaikan sebuah pesan ya, kayak Kak Wafi seperti ini, Kak Wafi harus punya keunikannya. Apa sih keunikannya? Sehingga orang ini tahu ketika Kak Wafi berbicara seperti selamat pagi semuanya. Oh, ini Wafi nih lagi ngomong. Jadi kayak orang tuh udah tahu ya. Sudah tahu. Personal branding kita tuh kayak Iya, bagus gitu ya. Seperti itu. Kayak aku kayak tampar gitu, kayak harus punya keunikan. Keunikanku Iya, apa kayak gitu. harus kayak gitu. Anak muda sekarang harus punya yang namanya ya keunikan, jati diri, tujuan hidup harus ada. Jangan sampai nanti sahabat semuanya yang lagi nonton nih, yang lagi nonton di channel YouTube, setelah Anda selesai dari SMKTI Bali Global Denpasar, Anda sleep. No. Setelah itu kamu harus tahu, saya harus kemana, tujuan hidup saya apa. Itu yang kamu harus tahu. Kamu harus bisa menggapai sebuah bintang dan rembulan itu. Kamu harus gapai. Tapi kalau kamu gak gapai bintang dan rembulan itu, sudah, kamu gak akan sukses. Wow. Kok jadi masuk motivasi jadinya? Iya, karena gini, karena dalam Kak Wafi belajar public speaking, ya, belajar komunikasi, itu yang saya dapatkan. Semakin saya banyak belajar, semakin teman-teman banyak action, ya sekali lagi action. Kalau nggak banyak action, kalian tidak akan terlihat di depan banyak orang. Kalau kalian hanya duduk-duduk saja, diam-diam saja, kalian mau nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kalian banyak action, ya, terus kalian punya banyak kreativitas, keunikan, pasti kalian akan dicari banyak orang. Akan datang sendiri gitu ya kerjaannya. Pasti kalian diri akan kita dicari sendiri. banyak orang. Dan contohnya ibaratnya guru-guru kalian, guru-guru SMK, SMP, SD pasti akan ingat dengan kalian karena kalian punya keunikan. Gitu. Kalau kalian nggak punya keunikan pasti akan lupa. Gitu. Ibaratnya sebuah kita belajar ilmu nih Mary. Ilmu kan gak akan pernah mati. Kalau manusia pasti mati, meninggalkan sebuah nama saja. Ketika kita mati, kita harus bisa khalayak umum itu mengingat kita. Itu jangan sampai mereka lupa dengan kita. Oke, itu bagus banget, keren banget ya Wafi di rumah tuh motivasinya tadi itu disumpil-sumpilin. Nanti kalau misalkan Kak Wafi bilang semua motivasinya, nanti di belakang Mary nanyain quotes-nya apa, udah bilang semua orang jadinya. Ada lagi? Ada. Full dengan quotes ini orang. Ada, harus kayak gitu. Anak muda harus semangat untuk menggapai mimpi. Gitu, harus punya mimpi. Tujuan Mary nih, tujuan hidup Mary apa? Tanyain lagi. Ayo dong, tujuan hidup kamu harus punya tujuan hidup. Selain cita-cita, kamu harus punya tujuan hidup. Kalau nggak punya tujuan hidup, kamu mau kemana? Oke, Miri pikirin di rumahnya boleh nggak? Jangan sekarang di sini deh. Kayak gitu. Saya selalu bilang gitu, kalau saya mengajar ya di instansi pendidikan swasta, negeri, dimanapun itu saya belajar public speaking, personality dan lain sebagainya, saya selalu selipkan seperti itu. Apa tujuan hidup Anda? Apa cita-cita kalian? Boleh belajar tapi pikirkan itu. Setelah kalian lulus dari sini, kalian harus tahu kalian mau kemana. Jangan sampai kalian tidur selamanya. Kalian harus punya plan. Kalau kalian tidak punya plan, susah. Kalau kalian hanya cuma punya satu bakat saja, itu sangat susah. Di dunia pekerjaan saat ini dibutuhkan orang-orang yang multi talent. Kalau kita cuma hanya punya satu ibaratnya satu pekerjaan, ibaratnya seorang MC, udah jadi MC aja. Gak bisa menjadi videographer, fotografer dan lain sebagainya, model dan lain sebagainya. Bisa. Kalau saya cuma hanya jadi MC, saya nggak mau. Saya ingin menjadi seorang yang multi talent, yang menjadi orang yang serba bisa. Itu tujuan hidup saya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Wafi. Terima kasih ya guys ya. Nah, sekarang tadi aku dengar Kak Wafi mention tentang model. Kak Wafi pernah jadi model kah? Pernah dong. Coba cerita dong kalau bisa banyak banget ya kayaknya, habis sudah sih videonya ini ngomongin gini. Kita tadi, berapa jam ini? 1 jam sini udah berapa menit? Udah 40 menit. 40 menit ya lumayan. Oh, baru 40 menit totalnya. Baru. Oke.
Oke, event organizer, pengisi acara, MC di pemerintahan, wedding, informal-formal banyak. Tapi setelah itu ya, setelah itu pun juga reward saya tambahkan sedikit ya Mary ya. Saya mengikuti penghargaan namanya Master of Ceremony Awarding Night in Jakarta. Saya terpilih mewakili Bali. Wow. Sebagai MC di Jakarta yang menerima awarding bersama dosen saya. Jadi itu akan dipilih. Jadi Bali kan banyak banget nih MC ya. Jadi nggak tahu ya, Tuhan itu baik sama saya. Saya selalu ikhlas dalam saya mengerjakan apapun pekerjaan saya. Saya mau kalau saya tidak diterima ya udah tidak masalah. Tapi kalau saya diterima, saya lolos, alhamdulillah buat saya. Dan saya diterima, saya berkumpul bersama teman-teman seluruh MC di Indonesia. Perwakilan terbaik, putra-putri daerah terbaik, saya berkumpul di Jakarta. Wow. Dan itu saya disupport langsung oleh Gubernur Provinsi Bali, ya, Ibu Gubernur Provinsi Bali, dan juga dari kampus saya di Denpasar, dan teman-teman di SMKTI juga saya suruh untuk like, follow YouTube saya. Sampai di Jakarta, saya nggak mikir, aduh dapat nggak ya saya awarding, karena kan bersaing sama teman-teman lainnya. Iya, satu Indonesia lagi kan. Iya, kita diadulah di sana knowledge pengetahuan kita. Karena benar-benar well prepare banget nih Bali ya. Bali mendapatkan 2 penghargaan sekaligus dalam awarding MC. Apa aja tuh penghargaannya? Best Pariwisata and Best Costume. Oke. Jadi saya itu mendapatkan ya? awarding seperti itu. Best apa tadi? Best pariwisata dalam menyampaikan sebuah icon pariwisata di Provinsi Bali, dan juga best kostum karena kita menggunakan kostum dari baju adat Bali. Oh, jadi itu Kak Wafi yang maksudnya pakai baju gitu, iya, sama dosennya juga? Seperti itu ya, sama dosennya. Jadi kita mendapatkan 2 penghargaan di sana. Itu hal yang terbaik bagi saya untuk menaikkan citra saya di sana. Jadi ketika saya sudah masuk di nasional nih, ya alhamdulillah job mengalir terus, mengalir. Kecantol sekali lah, keterusan gitu ya jadinya. Sampai yang tadi sana, sampai di model. Model pun sebagai model produk. Gitu kan. Model produk. Sampai sekarang juga masih? Masih. Jadi kalau Mary lihat di Instagramnya Kementerian Keuangan, lihatlah pasti ada foto saya di sana sebagai model. Cari Kemenkeu di Instagram. Tapi yang di tahun 2021-2022. Boleh dicari di sana. Oke, terus kok IG-nya Kak Wafi apa sih? Wafi MC Bali. Wafi MC Bali. Bisa tahu dia mau nge-search-nya. Ya. Terus tadi udah follow belum? Belum. Ini nanti sekarang deh. Apa nanti aja. Oke, terus tadi juga ada channel YouTube. Iya, channel YouTube. Itu isinya apa aja? Itu sebenarnya kalau YouTube tuh saya lebih jarang. Saya lebih main ke Instagram. Jadi orang-orang itu lebih mengenal saya di Instagram dengan hashtag. Jadi kekuatan hashtag tuh sangat mempengaruhi Mary. Ya, saya dikenal itu sama orang, pasti orang melihat hashtag saya. Saya jarang kalau semuanya MC wedding tuh kan banyak yang sudah di-guide oleh para vendor wedding organizer. Tapi kebanyakan yang guide saya itu adalah para calon pengantin yang langsung gitu DM Instagram saya. Kak Wafi berapa rate-nya? Seperti itu langsung. Jarang Kak Wafi dihandle oleh di wedding organizer. Oke. Ya berkat yang namanya hashtag tersebut. Jadi Kak Wafi selalu kasih hashtag dalam setiap postingan. Dan kita harus konsisten. Nih anak muda nih, kalau kalian punya bakat, coba kalian post di sana. Boleh sekali-sekali kalian post dengan pacar kalian, boleh. Tapi jangan setiap saat. Karena Instagram itu postingan kalian ya, ketika kalian sudah masuk di dunia industri pekerjaan itu akan dilihat, oh seperti ini postingannya. Secara portofolio gitu ya? Iya, seperti portofolio gitu. Kalau kamu postingannya 1-2, orang mau lihat apa yang ada dalam diri Anda. Harus di-post gitu ya? Harus di-posting gitu, harus konsisten gitu. Apa nih contoh Mary menjadi podcaster seperti ini? Mary posting hal-hal yang ada hal-hal yang unik, kamu posting kayak gitu. Oke. Nih? Iya, benar. Udah ketemu belum? Ini coba lihat. Gitu. Iya nggak apa-apa. Hati-hati. Lihat aja. Wafi MC Bali. Udah ketemu? Follow.
Oh iya, banyak banget ya jadi model ya baju adat Bali. Banyak. Jadi Wow. sebelumnya itu pun juga Mary, saya itu adalah duta pendidikan Provinsi Bali. Apalagi yang surprise yang kira-kira di kepala Wafi ya sekarang ya. Ternyata dia duta. Jadi sebelum memang saya di model, saya juga di duta pendidikan Provinsi Bali. Saya belajar model, saya belajar catwalk juga gitu. Oke. Gitu. Wih, banyak banget ya jadi ya. Jadi Itu maksud duta pendidikan tuh dari tahun berapa itu? saya masuk kuliah kalau tidak salah tahun 2018. Saya masuk duta pendidikan Provinsi Bali dan saya harapan 1. Wow, keren. Kalau tidak, ya saya lupa harapan 1 apa harapan 2 saya masuk 5 besar. Tapi kalau misalkan udah maju, apalagi mewakili Bali Iya. kan provinsi kan wah, udah kayak keren Gitu, banget saya ya sih. masuk di duta pendidikan Provinsi Bali di mana tugas saya adalah untuk mengedukasi anak-anak muda di Provinsi Bali ini untuk selalu berkreativitas, berkarya untuk membangun Bali ini menjadi ajak. Keren banget. Keren gak sih? Dan di sana juga dilatih juga, kita belajar model, catwalk. Jadi belajar dari sana juga ya, experience-nya Iya, banyak belajar juga ya? dari sana. Kalau nggak kayak gitu saya nggak akan bisa. Oke. Gitu. Oke, sekarang Mary mau move ke question yang agak fun gini ya. Dulu katanya Kak Wafi pernah jadi partner nih sama Big Mama kita. Big Mama. Miss Lia. Ini diskusinya kayak gitu Kak. Iya. Miss Lia dulu pernah nge-MC tuh gimana sih ceritanya, maksudnya pengalamannya dulu nge-MC tuh gimana? Oke. Pas di SMKT, apakah banyak yang mendukung kah atau gimana? Pertama itu saya kelas 2 ya, saya MC wisuda bersama Bu Desi. Oh, Bu Desi, iya, tahu. Itu kalau nggak salah juga Miss Dilia juga yang mengajukan. Wafi mau nggak jadi MC? Oh ya Miss, boleh Miss. MC apa ya Miss? MC formal. Oh ya, pertama MC formal dulu, tapi belum sama Miss Dilia ya. Jadi MC formal dulu, kita latihan. Oke lah, Kak Wafi masuk, udah berjalan dengan lancar. Aman sentosa. Guru-guru juga pada suka. Kayak Penonton gitu. audiens juga pada Audiens juga serap suka gitu karena ya? kan formal, Iya. basic formal kan. Ya udahlah berdiri di tempat, terus dengan nada yang tegas, lugas dan berkarisma. Iya, suaranya tuh yang enak denger kayak Iya, kayak gitu. Dupik patah itu kayak ada enak banget denger. Singkat cerita setelah Kak Wafi lulus dari SMKTI Bali Global Denpasar, Miss Dilia sering ngajak-ngajak Kak Wafi, nggak hanya MC pada saat wisuda atau kalian wisuda gitu ya, pada saat MC ulang tahun SMKTI Denpasar pun Kak Wafi MC partner nih sama Miss Dilia. Pertama Kak Wafi takut karena kan kalau Miss Dilia tuh terkenal hebring banget. Iya nggak sih? Powerful banget, kayak Powerful energetic banget pokoknya. gitu kan. Kita harus bisa mengimbangi, ibaratnya harus connect nih sama Miss Dilia, jangan sampai nggak connect. Iya. Gitu, ya nggak? Bener Betul, kan? betul banget. Harus connect. Ketika Miss Dilia berhenti ngomong, kita harus bar. Itu seperti itu. Tapi alhamdulillahnya saya bisa itu mengimbangi Miss Dilia. Ketika Miss Dilia capek, udah, ayo Miss, aku maju Miss. Gitu. Pertama awalnya takut gitu kan sama Miss Dilia kan. Apalagi ya ibaratnya senior saya lah, seperti itu yang mengajari. Wafi juga seperti itu. Saya ucapkan terima kasih, thanks buat Miss Dilia karena dulu pun juga Miss Dilia banyak yang bantu saya. Kalian gitu kan. Jadi partner dari dulu ya sampai Ya sekarang udah ya? partner sampai sekarang pun tetap saya kontekan sama Miss Dilia, kita juga kerjasama sama Miss Dilia kayak gitu. Dan akhirnya diundang ke sini saya duduk bener. sini di Sebenarnya podcast. udah lama banget loh gitu. Miss kapan nih aku mau diundang gitu. Udah gak sabar juga ya? Karena kan memang kayak suatu kebanggaan gitu loh untuk Globality Denpasar, SMKTI Bali Global Denpasar gitu ya. Ada sebuah wadah untuk anak muda ya, podcaster seperti ini tuh sangat bagus banget. Dulu zaman aku nggak ada yang seperti ini. Dulu ada yang cuma jurnalistik aja. Iya, itu kan kayaknya Iya buat mading. Iya. Seperti itu. Masih belum kayak on kayak sekarang kan udah on gitu ya. Belum ada gitu. Sekarang nih ini kesempatan emas buat kalian, wadah yang sangat bagus. Kalian harus belajar yang lebih banyak lagi. Di wadah ini ya. Iya, di wadah ini yang sangat bagus. Jadi kalian harus memperkaya lagi hasanah ilmunya. Harus perbanyak lagi membaca. Dengan kalian membaca, kalian akan banyak ilmu. Karena di SMKTI Denpasar ya, jujur Mary, saya mendapatkan banyak sekali
pembekalan dari SMKTI Denpasar. Saya nggak akan pernah lupa dengan jasa-jasa guru-guru saya yang sudah mengajari saya, memberikan saya ilmu gitu. Kan banyak nih orang yang lupa. Iya. Gitu. Karena ibaratnya guru ini adalah perantara dari Tuhan yang Gimana memberikan sebuah ilmu sama kita. Bener nggak? Iya benar. Kan mereka perantara. Iya. Kalau nggak ada guru kita nggak akan bisa belajar. Iya, nggak ada yang dorong tuh juga. Ibaratnya Google ya, Iya. Google pun itu ada yang masukin. Maksudnya masukin berita informasinya ya, betul. Tetap ada yang namanya guru. Guru itu berjasa dalam hidup kita. Kita harus selalu menghormati guru. Jangan sampai kita membuat guru itu apa ya? Kayak ibaratnya mereka kecewa dengan kita. Merasa tidak dihargai gitu jangan ya. sampai seperti itu. Kita harus membuat guru itu adalah sosok tauladan kita. Oke. Itu lagi tuh motivasi lagi tuh, pesan kesan juga lagi tuh. Oke. Itu kan benar anak muda sekarang kayak gitu. Bener, jadi iya. supaya tidak tergerus yang namanya aliran-aliran yang negatif. Kalian ini harus didongkrak dengan afirmasi positif, karena kalau nggak gitu siapa yang akan meneruskan tongkat estafet bangsa Indonesia? Keren banget kata-katanya. Siapa yang akan meneruskan estafet Bener bangsa Indonesia? kan? Betul banget. Kalau kalian nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa yang kalian mau? Betul. Jadi harus yang tadi kayak Kak Wafi bilang tuh action dibarengin juga sama motivasi biar kita kedorong gitu. Oke. Gitu. Terus sekarang kalau misalkan ngomongin tentang time management. Tadi Kak Wafi udah tadi Mary bilang nge-MC, jadi brand ambassador, Banyak jadi ya? model. Banyak nggak sih? Banyak banget dong nama itu. Mary pernah nggak Sampai seperti ngitung nih? itu? Hah? Seperti itu. Tapi itu saya di umur 17 tahun loh Mary. Bayangkan, di 17 tahun saya sudah mandiri. Udah yang namanya nggak minta uang orang tua Karena lagi. udah banyak tapi memang job dari gitu ya. SMP, SMK saya dididik untuk mandiri orang tua saya. Jadi orang tua saya memang tidak mengekang saya, mau masuk dimanapun kamu Dikasih itu adalah aja gitu hak ya. kamu. Saya memberikan untuk kamu harus menjadi orang yang baik, kamu harus menjadi anak yang cerdas, kamu harus bisa menjadi anak yang berguna untuk di sekeliling kamu. Itu pesan orang tua saya. Sampai disampaikan juga pesan orang tua yang di podcast. Ya emang kayak gitu. Iya. Dari situlah saya terbentuk ya namanya ya anak Pribadi yang mandiri gitu ya. Juga apa-apa yang serba sendiri. Oke. Gitu, jadi jangan sampai tangan kita mengadah. Usahakan tangan kita yang selalu memberi. Itu saya. Oke. Terus tadi time manajemennya gimana sih, kayak banyak kerjaan kayak gitu? Time manajemennya. Tadi Kak Wafi ngomong sama Mary di belakang tadi katanya tidurnya 2 jam. Setelah itu bikin 2 tugas jam. lagi. Gimana sih time manajemennya Kak Wafi? Kadang gini, kalau semuanya sibuk banget nih ya, dari pagi nih, dari jam 8 ngajar contohnya. Jam 8 saya ngajar, atau jam 8 saya ada MC nih. MC ada akad dan wedding. Biasanya kan 1 hari full nih. 1 hari full dari pagi jam 8, habis itu break lagi, jam 1, jam 2 mulai lagi. Jam 2 mulai, break jam 4 udah selesai finish, jam 5 saya bisa ada meeting. Meeting itu nggak di Bali, meeting Zoom. Seperti itu. Di luar Bali juga ada gitu ya? Kadang juga saya keluar daerah, Okay. nggak hanya di Bali, Jakarta, Surabaya, Malang. Jadi kayak Ramadan lah. Oke. Itu capek nggak sih kayak misalkan? Masa Dibilang nggak sih kayak gini, capek? Capek banget kayak gitu. Dibilang lelah itu pasti. Tapi selagi ya. saya masih muda, selagi saya masih kuat, saya bisa. Oke, itu tadi katanya Kak Wafi juga yoga sama nge-gym ya katanya? Iya, itu yang membuat sebuah reward untuk diri saya gitu. Ibaratnya diri saya sudah saya ajak kemana-mana warawiri gitu kan, tangan saya, badan saya semua kita harus apresiasi untuk diri kita. Kasih refresh gitu. Iya, namanya self love tadi. Ibaratnya diri kita ini yang selalu ada di setiap waktu sama kita. Jangan sampai kita menduakan mereka. Itu loh teman hidup kamu, itu teman sejati kamu, itu adalah diri kamu. Gitu.
Kalau kamu menduakan, kamu tidak pernah bilang terima kasih mata saya, terima kasih telinga, terima kasih seluruh badan saya yang telah ada dalam saya, dukung aku, kuatkan aku. Itu selalu kamu ucapkan. Kalau kamu tidak selalu ucapkan ya, tangan kamu tidak akan merestui, mata kamu tidak akan mau. Oke, jadi tadi yoga sama gymnya Mary heran itu Kak Wafi itu kayak bisa gitu loh, kayak menyempatkan kayak Mary sekolah kayak gini aja kan, ini magang ya? Magang, Mary lagi magang. Iya, pagi itu sampai sore, sampai rumah tuh udah capek banget kayak, aduh aku malas nge-gym nih, aduh aku malas kayak gini kayak gitu. Jadi kayak nggak jadi ngapa-ngapain tuh loh. Itu yang Mary kayak amazed sama Kak Wafi, kayak tidur 2 jam aja, masih sempetin yoga, nge-gym itu kayak harus Mary, kebayang harus. Kalau kamu tidak lakukan yang seperti itu gitu dalam diri kamu, badan kamu akan cepat lelah, akan tercapek. Terus wajah nih, face kamu akan terlihat lebih tua. Padahal umur kamu masih muda. Itu banyak sekali loh anak-anak muda sekarang loh, yang face-nya, raut wajahnya udah kusam. So sorry ya, sudah hitam, udah kerutan. Anak-anak muda sekarang wajahnya udah kerutan karena sudah banyak berpikir. Aku bilang gini, sebenarnya Kak Wafi kan nanya nih sama anak-anak mahasiswa, anak-anak siswa-siswi yang Kak Wafi ajar, why face kalian kerutan? Apa yang kalian pikir gitu? Kalian tuh tugasnya belajar gitu. Kalau saya wajar saya kerutan gitu. Tapi ada nggak sih kerutan di wajah saya? Ini ngeliatnya kayak terang gitu loh, kayak always matanya selalu smiling, bibirnya smiling, wajahnya smiling gitu. Kayak gitu, anak-anak muda sekarang kayak gitu. Apa sih sebenarnya kalian pikir gitu? Itu mungkin adalah beban-beban kehidupan itu, peritilan-peritilan kecil gitu. Sebenarnya itu memang sugesti kalian yang terlalu tajam, jadi membuat your face kalian tidak cerah. Jadi sebuah afirmasi dalam wajah kalian ini nggak enak orang lihat. Gitu. Berpengaruh juga ya sama personal branding kita juga, gitu ya? Kayak gitu. Jadi kayak apaan sih gitu, aneh gitu ngelihat. Kalau ngelihat orang yang senyum, bahagia, face-nya, look-nya cantik, look-nya ganteng, kita happy berbicara sama orang tersebut. Tapi kalau sama orang tersebut nih, sahabat global people ya, kalau wajahnya murung, wajahnya pucat, hitam, tidak terawat dan lain sebagainya, males. Susah. Jadi prinsipnya Kak Wafi itu harus dilakukan macam semacam time managementnya. Memang harus dilakukan time management yang baik. Jadi Mary, saya biasanya juga bawa tab gitu ya kemana-mana karena saya lihat jadwal. Di rumah pun juga ada jadwal juga. Di kamar saya buat dari Senin sampai Minggu apa aja. Itu schedule semua aja, aku mana sekarang kan. gitu ya. Karena kalau nggak terschedule saya akan berantakan, Mary. Saya kayak bingung, aku harus mana ya sekarang kayak gitu. Saya juga memang ada asisten juga yang mengingatkan saya. Iya, itu asisten khusus untuk di bidang MC aja. Jadi dia yang handle. Jadi kayak manajer gitu ya, kayak Wafi ada acara di sini, ada acara di sini, jam segini kayak gitu ya. Iya. Jadi kita memang perlu yang seperti itu. Jadi ada asisten juga. Jadi kalau semuanya MC wedding, buat asisten. Ada yang fotoin, ada yang megangin ini itu. Wih, punya asisten juga loh ternyata. Ternyata Kak Wafi itu kayak sendiri jalan sendiri gitu aja ternyata. Ya kalau semisal mau sendiri bisa, tapi kalau lagi capek lelah harus bawa asisten gitu. Kadang kalau semuanya jauh gitu harus keluar kota ya bawa asisten. Nanti mau nggak mau si tuan rumah ya harus bayarin tiket pesawat gitu. Oh gitu, oke keren. Kak Wafi nih wardrobe juga ya harus dari ya Kak Wafi biasanya kalau wardrobe jadi pilih sendiri ya pilih buat sendiri. Jadi ya buat seperti yang Kak Wafi bilang kan ini adalah model etnik kayak Sunda gitu ya. Ini Kak Wafi jahit sendiri. Iya, jahit sendiri. Jahitnya penjahit juga nih. Dulu juga pernah buat bisnis juga. Jadi bisnis untuk meja, terus juga jas model etnik seperti itu. Tapi sekarang udah enggak karena udah kayak terlalu banyak gitu. Jadi saya tuh harus fokus. Jadi untuk diri saya aja buat baju. Jadi saya tuh nggak mau tampil di depan umum saya menggunakan jas. Saya harus punya ciri khas. Pakai keunikan gitu ya. Iya, harus ada keunikan kayak gitu. Jadi jadinya nggak bisa jahit baju sendiri kayak ini ya style yang aku mau. Iya, bisa bikin sendiri. Harus kita punya. Nggak bingung nih milih. Nggak harus gini, jadi baju kita nggak kemeja aja, jadi kayak bosen.
kita tuh harus punya apa ya, ciri khas ya bisa bilang. Dalam berbaju pun harus ciri khas ya. Oke. Keren banget. Coba kalian rasain dulu sini jadi aku jadi podcaster gimana enaknya ngomong sama Kak Wafi, kayak dia tuh kayak terang bulan spesial tau gak sih? Yang isi kacang, yang isi keju, yang isi coklat, yang isi susu, yang isi pisang, rasa pandan ya. Banyak ya double ya. Lengkap karena spesial komplit kayak gitu. Kayak ngomongnya tuh enak banget. Oke. Jadi sebelum mengakhiri episode kali ini, boleh nggak sih Mary minta quotes lagi satu buat lo di rumah? Udah banyak banget tadi menurutku. Lagi dong. Kayak ibaratnya gunung gitu. Yang kayak Kak Wafi pengen sampaikan kayak keseluruhannya gitu, satu quotes gitu. Ada nggak? Oke. Jadi untuk sahabat Global People, untuk Mary dan juga untuk teman-teman kru podcast juga ya, belajar public speaking, belajar berbicara di depan umum. Untuk Anda pemula harus kalian memperbanyak yang namanya action, dan jangan pernah takut ya, jangan pernah takut salah. Lakukan yang terbaik dan tunjukkanlah kualitas diri Anda. Coba untuk Anda untuk ikhlas. Dengan ikhlas, performa Anda akan jauh lebih bagus. Dan kalian akan tampil dengan rasa percaya diri. Salah, Mary, itu hal yang wajar. Kalian harus gali lagi kemampuan kalian. Jangan ketika Anda salah, kalian stop di tempat. No, kalian harus wajib mencoba. Yang saya bilang, action, action, action. Tidak action, kalian tidak akan menjadi apa-apa. Kalau kalian ingin menggapai sebuah rembulan dan bintang Anda, ya, lakukanlah yang terbaik untuk menjadi sebuah kualitas diri Anda yang bagus. Oke, jadi makasih banyak ya Kak Wafi waktunya. Di kesibukannya ini masih nyempetin mau datang sharing sama kita, sharing sama gue. Makasih banyak. Kita belajar public speaking bareng ya. Iya bener. Jadi kan termasuk public speaking nggak namanya? Iya. Tapi bener. ini orangnya ada, cuma krunya aja ini. Kalau Mary ya jadi Kak Wafi tuh nggak bisa. Pantas nggak sih jadi guru Kak Wafi? Kalau dari cara ngomongnya pantas. Pantas. Tapi mending ke publik, lebih ke MC gitu daripada guru. Kan misalkan maaf ya, guru tuh kayak monoton ngajarnya itu. Mending Kak Wafi bukan jadi guru, mungkin lebih jadi mentor kayak gini dah, kayak ngisi acara. Mending daripada jadi guru itu. Oke, jadi itu dia Bapak People, episode kita kali ini yang bahas public speaking sama alumni kita yang hebat. Yang alumni TI mana sih yang nggak sekeren ini gitu. Ya sih gitu. Oke, kalian jangan lupa like, comment, dan share video ini buat siapa tahu teman-teman kalian ada yang mau belajar public speaking nih. Bisa tadi kan udah ada dibilang komponen komunikasi, caranya gimana jadi public speaker, tips-tipsnya gitu ada ya. Jadi kalian bisa banget share ini ke teman-teman kalian. Oke. Kita tradisi Kak ya, kalau kita closing itu pas Mary bilang J-Pod, bilang let's bring it on ke kamera. Let's bring it on. Oke. J-Pod, let's bring it on. Bye-bye. Thank you.